Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi pendidikan agama Katolik kelas 7 dengan tema Aku Memiliki Kemampuan. Sebelumnya itu, perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Ineva SPD. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas hari yang baru dan kesempatan untuk belajar bersama. Bimbinglah kami agar dapat memahami pelajaran hari ini dengan hati yang terbuka. Tolonglah kami untuk menyadari bahwa setiap kemampuan yang kami miliki adalah anugerah dari-Mu. Semoga kami dapat menggunakannya untuk kebaikan bagi kemuliaan nama-Mu dan kebahagiaan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, menyadari bahwa setiap orang memiliki kemampuan dan talenta yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, mengembangkan rasa syukur atas kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, menggunakan kemampuan untuk kebaikan diri sendiri, sesama, dan kemuliaan Allah. Serta yang keempat, meneladani tokoh-tokoh Alkitab yang menggunakan kemampuannya dengan bijaksana. Pengantar materi. Yang pertama, setiap manusia diciptakan Allah secara unik dan istimewa. Tidak ada dua orang yang sama persis. Allah memberikan kepada setiap orang kemampuan, bakat, dan talenta yang berbeda-beda agar dapat saling melengkapi dan bekerja sama dalam kehidupan. Dan yang kedua, kemampuan yang dimiliki bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk melayani sesama dan memuliakan Allah. Dengan mengenali dan mengembangkan kemampuan, seseorang dapat menjadi pribadi yang berguna bagi lingkungan dan masyarakat. Dasar biblis dari materi kita pada hari ini, yang pertama kita ambil dari kitab 1 Korintus bab 12 ayat 4-7 tentang ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Kemudian ada dari Injil Matius bab 25 ayat 14-30 perumpamaan tentang talenta. Dan yang terakhir dari kitab Roma bab 12 ayat 6-8, setiap orang memiliki karunia yang berbeda sesuai dengan kasih karunia yang diberikan Allah. Penjelasan materi. Yang pertama, Allah memberi kemampuan kepada setiap orang. Allah menciptakan manusia dengan kasih dan memberikan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang pandai berbicara, ada yang terampil menggambar, ada yang cepat memahami pelajaran, ada yang sabar dan suka menolong. Semua kemampuan itu adalah anugerah dari Allah. Yang kedua, mengenali kemampuan diri. Untuk mengenali kemampuan diri, seseorang perlu memperhatikan hal-hal yang disukai, kegiatan yang membuat bahagia, dan hal-hal yang dapat dilakukan dengan baik. Kemampuan dapat berkembang melalui latihan, kerja keras, dan doa. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan. Kemampuan yang tidak digunakan akan hilang. Oleh karena itu, penting untuk terus belajar, berlatih, dan berusaha menjadi lebih baik. Mengembangkan kemampuan juga berarti berani mencoba
hal baru dan tidak mudah menyerah. Dan yang keempat, menggunakan kemampuan untuk kebaikan. Kemampuan yang diberikan Allah harus digunakan untuk hal-hal yang baik, seperti membantu teman, melayani di sekolah atau di gereja, serta menjaga lingkungan. Dengan demikian, kemampuan menjadi sarana untuk mewujudkan kasih Allah di dunia. Teladan dari Alkitab. Daud memiliki kemampuan bermain kecapi dan keberanian menghadapi Goliat. Ia menggunakan kemampuannya untuk memuliakan Allah. Dan Maria memiliki kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah. Ia menerima tugas besar sebagai ibu Yesus dengan penuh iman. Dan Yesus sendiri menunjukkan kemampuan mengajar, menyembuhkan, dan mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Sebagai refleksi dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kemampuan apa yang dimiliki saat ini? Kedua, bagaimana cara kita mengembangkan kemampuan tersebut? Dan yang ketiga, sudahkah kemampuan itu digunakan untuk membantu orang lain? Kesimpulan dari materi kita pada hari ini, bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang unik sebagai anugerah dari Allah. Kemampuan itu harus disyukuri, dikembangkan, dan digunakan untuk kebaikan bersama. Dengan demikian, hidup menjadi sarana untuk memuliakan Allah dan melayani sesama. Maka sikap yang perlu dimiliki atas kemampuan diri antara lain, yang pertama, tidak menyombongkan diri dan rendah hati. Kedua, selalu bersyukur. Tiga, melatih dengan tekun, disiplin, dan tekad yang kuat. Yang keempat, bersedia mengamalkan kemampuan. Dan yang kelima, tidak melupakan Tuhan dalam mengembangkannya. Dan faktor-faktor yang dapat menghambat mengembangkan kemampuan antara lain, yang pertama, sikap malas, tidak mau bertanya pada orang lain, dan tidak mau mencoba. Kedua, prasarana yang tidak mendukung, tidak ada biaya, dan kurang dukungan dari orang tua. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai, maka kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami belajar hari ini. Kami bersyukur atas pengetahuan dan pengalaman yang Engkau berikan. Bantulah kami agar mampu mengembangkan kemampuan kami dengan tekun dan rendah hati. Semoga apa yang kami pelajari hari ini menjadi berkat bagi hidup kami dan orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih.